Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Banyak sekali orang di kolom komentar yang meminta saya untuk memberikan penjelasan tentang KUHP yang akan diberlakukan di Indonesia sejak 2 Januari tahun 2026. Banyak yang penasaran, banyak yang merasa khawatir, dan banyak yang merasa terancam. Jadi video ini saya buat, tapi lagi-lagi ini adalah sekedar pengantar Baraya. Jadi begini Baraya, saya berkesempatan untuk membaca KUHP yang dimaksud itu panjang luar biasa. Ada 115 halaman yang terdiri dari 369 pasal, itu belum mencakup penjelasan-penjelasannya yang itu ada sekitar 40 halaman. Dari pasal-pasal yang saya lihat itu, saya tidak menemukan ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Sama sekali tidak ada, itu nampaknya normal-normal aja. Yang sangat-sangat mengkhawatirkan adalah tentang siapa yang akan mengeksekusi pasal-pasal ini, siapa yang akan menjalankan hukum di Indonesia. Jadi video ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana proses KUHP itu disahkan atau lahir. Saya di sini lagi-lagi harus menegaskan tidak ada kecurigaan. Jadi KUHP ini mulai dibicarakan tahun 2024, kemudian mulai disidangkan di awal tahun 2025, dan akhirnya selesai kemarin. Tertutup. Aliansi sipil tidak mengetahuinya, kita-kita juga tidak mengetahuinya. Tiba-tiba DPR kemarin itu Pak Habibur Rahman ngomong, ayo kita sahkan, ayo langsung paripurna. Tiba-tiba jadi seperti itu gitu ya. Jadi terkesan ada pemaksaan dan ketertutupan serta ketergesa-gesahan dari penyelenggaraan rapat DPR mengenai KUHP ini. Makanya saya bilang ini tidak mencurigakan, karena ya selama ini kan DPR memang melakukannya seperti itu gitu. Jadi mau ada undang-undang apa yang mereka mau bicarakan, kan kita semua tuh nggak tahu, tiba-tiba udah jeglek aja kejadian kayak gitu. Jadi saya tidak curiga dengan hal itu. Itu semuanya sudah sangat lumrah di Indonesia. Yang cukup dikhawatirkan itu adalah bagaimana melaksanakannya, karena kemarin disahkan dan kemudian baru akan dilaksanakan itu tanggal 2 Januari 2026, artinya 1,5 bulan dari sekarang. Nah, artinya ada pihak-pihak yang harus menyesuaikan diri dengan banyaknya pasal itu. Kan para penegak hukum, para aktivis, kemudian orang-orang di pengadilan, bahkan terpidana sekalipun ini harus benar-benar mempelajari apa yang ada di sini untuk bisa menyesuaikan diri dengan hukum yang baru di Indonesia dalam 1,5 bulan ke depan gitu. Makanya ini tergesa-gesa banget, sosialisasinya juga kapan gitu ya, tiba-tiba diberlakukan, nanti bakal ada bentrok gitu. Saya yakin bakal ada bentrok, kebingungan-kebingungan dan ketidakjelasan gitu. Karena sejujurnya memang dalam KUHP yang saya baca ini juga mungkin akan ada yang bentrok dan tumpang tindih dengan Omnibus Law misalkan, atau Undang-Undang ITE juga mungkin akan ada beberapa yang bentrok dengan ini. Tapi apapun intinya adalah saya untuk yang pertama ya, untuk poin yang pertama tidak ada kecurigaan. Karena ketertutupan DPR dalam menyelenggarakan rapat terkait dengan KUHP ini, itu adalah hal yang sangat biasa dan hal yang sangat lumrah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, nah ini yang menarik. Isi dari KUHP itu apa? Saya juga tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan karena isinya itu sudah jelas, sudah tegas, sudah pasti tentang para penegak hukum, para penyidik, baik itu dari Polri, KPK, Kejaksaan, bahkan TNI Angkatan Laut, itu kewenangannya dalam memproses hukum itu diperluas, diperdalam, dan bahkan dengan lebih sedikit pengawasan dari pihak yang lain. Itu penegasannya seperti itu. Jadi misalkan ya, kita sebutkan beberapa masalah terkait dengan penyadapan. Itu ada di pasal 136. Di situ para penegak hukum itu boleh menyadap siapapun yang diduga, baru diduga ya, yang diduga melakukan tindakan kriminal. Jadi Baraya juga akan disadap HP-nya gitu, dan lain sebagainya. Ya mungkin ada kewenangan untuk itu. Kemudian di pasal 5 dan kemudian ada pasal 93 dan 94, itu ada kejaksaan, polisi, dan TNI Angkatan Laut itu berhak menangkap, memproses, menggeledah, menyita, dan menahan tanpa pengadilan. Nah, jadi kalau misalkan ada yang macam-macam dan baru terdeteksi, oh kayak gitu, itu langsung aja dicomot untuk mengefektifkan proses hukum. Jadi
Tanpa pengadilan bisa aja langsung digeledah, tanpa pengadilan bisa aja langsung disita atau ditahan atau diblokir atau yang semacam itu gitu. Jadi kalau Baraya punya konten YouTube, misalkan YouTube-nya itu bisa diblokir duluan sebelum ada keputusan dari pengadilan. Sejauh yang saya baca begitu, nanti koreksi jika saya salah, syukur-syukur jika saya salah dalam hal ini gitu ya. Cuman dalam pembacaan saya memang ada kekuatan yang ditambahkan untuk para penegak hukum dalam upaya menyelesaikan proses-proses hukum tertentu. Nah, kemudian pihak penegak hukum juga diizinkan untuk melakukan penguntitan, kemudian spionase dan rekayasa jual beli untuk menangkap terduga. Nah, baru terduga gitu ya. Jadi modus-modus yang dilakukannya itu dipersilahkan menjadi lebih luas lagi gitu, termasuk juga memata-matai gitu, dan sebagainya. Nah, ini jelas, makanya saya tidak curiga, ini jelas ada pemberian wewenang yang lebih besar kepada para penegak hukum gitu. Nah, yang saya khawatirkan justru adalah siapa yang menjalankannya. Karena kalau yang menjalankannya baik, ini tuh bisa bagus banget. Indonesia Emas 2045 tuh benar-benar akan terwujud gitu, Baraya. Coba misalkan seperti ini ya kejadiannya. Kita masukkan ke dalamnya itu adalah undang-undang perampasan aset atau pemiskinan pada koruptor. Kita masukkan ke dalam KUHP ini gitu ya. Sekarang saya tanya kepada Baraya, mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien untuk membuat jera para koruptor? Hukuman mati atau perampasan aset atau pemiskinan gitu ya. Ya tentu saja hukuman perampasan aset. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan koruptor disuguhi hukuman mati, mereka itu akan semakin besar motivasinya untuk menyogok, untuk merekayasa hukum. Jadi nanti bisa aja vonisnya tidak jadi hukuman mati karena disogok, atau jadi dihukum mati tapi di dunia nyatanya tidak benar-benar dihukum mati, atau nanti akan ada orang lain yang ditumbalkan dan sebagainya. Itu adalah hal yang mungkin terjadi. Karena sekarang aja banyak orang-orang yang dihukum penjara padahal tidak dihukum penjara. Itu kan bisa seperti itu, apalagi nanti kalau hukuman mati. Maka para koruptor itu lebih besar potensinya, lebih besar motivasinya untuk melakukan rekayasa hukum. Maka bentuk hukuman yang lebih relevan untuk kasus ini adalah pemiskinan. Kenapa? Kalau sudah dimiskinkan si koruptor itu, maka dia mau nyogok pakai apa? Dia ngerekayasa hukumnya gimana? Kan duitnya diblokir duluan, kan duitnya dirampas duluan, atau dirinya dimiskinkan duluan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka perampasan aset itu begitu menakutkan. Makanya anggota DPR tidak pernah mau membahas ini gitu, karena jauh lebih menakutkan daripada hukuman mati untuk para koruptor. Gitu. Nah, tetapi masalahnya ada di sini. Hukuman perampasan aset atau pemiskinan itu juga sebenarnya masih bisa direkayasa selama para koruptor itu masih punya duit untuk nyogok hakim. Maka yang lebih tepat dan lebih baiknya itu adalah bahkan ketika dia masih dalam kondisi terduga atau dia masih dalam kondisi belum jadi terdakwa, maka duitnya tuh langsung diblokir atau ditahan gitu, atau diawasi. Sehingga dia tidak bisa melakukan transaksi yang mencurigakan untuk merekayasa hukum. Nah, begitu kan? Nah, jadi dalam hal ini KUHP yang baru itu memberikan keleluasaan kepada rakyat Indonesia untuk bisa menonton para koruptor itu dimiskinkan. Karena begitu dia terduga, dia langsung blokir rekeningnya apa semuanya segala rupanya gitu. Jadi dia tidak bisa merekayasa hukum. Begitu. Tapi masalah buruknya itu adalah itu pun bisa berlaku untuk orang-orang baik yang difitnah atau ditumbalkan. Misalkan Baraya punya teman, dia tuh adalah aktivis hak asasi manusia gitu. Kemudian dia menyorot kasus korupsi. Nah, sama koruptornya dia ditandain dan kemudian dia direkayasa agar masuk penjara. Nah, akhirnya apa? Dia tidak bisa melakukan pembelaan, dia duitnya nggak punya, dia nggak bisa mengakses kesempatan yang lebih besar untuk membela diri dan sebagainya karena semuanya sudah langsung dibatasi di awal. Dan karena itu dia bisa aja mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat atau bahkan mendapatkan fitnah yang lebih berat ketika justru dia sedang melakukan kebaikan. Nah, begitu kan? Makanya saya bilang di sini Baraya silahkan cek KUHP-nya. Saya tuliskan saya cantumkan di kolom deskripsi, silahkan Baraya akses. Nah, di situ tuh sebenarnya perluasan terhadap para penegak hukum. Nah, tapi masalahnya penegak hukumnya jadi kayak gimana kalau diperlakukan, kalau mendapatkan KUHP yang seperti ini. Atau contoh yang lain itu adalah soal undang-undang pemaafan. Nah, di sini tuh ada pemaafan. Pemaafan itu
Ya ini kawannya kawan saya, Pak Sahlan, profesor, itu menulis, PowerPoint itu sampai 50 halaman untuk menjelaskan bagaimana pemaafan itu. Jadi, kan pada prinsipnya adalah hukum itu ditegakkan untuk memperoleh keadilan. Karena itu sebenarnya keadilan itu ada di atas hukum. Cuman masalahnya hukum di Indonesia itu terlalu rigid, terlalu kaku, sehingga bisa aja menabrak keadilan. Contohnya adalah seperti kasus beberapa waktu yang lalu ada nenek-nenek nyolong singkong itu di penjara gitu. Ya gitu, ada yang seperti itu kan. Nah, kenapa seperti itu? Karena hukum itu justru tidak berpihak pada keadilan, tetapi berpihak pada teksnya. Jadi walaupun nenek-nenek itu pikarunyaeun gitu, tapi sama kita tuh bisa aja dihukum. Nah, dengan undang-undang pemaafan dalam KUHP yang baru ini, itu ada penjelasan panjang lebar terkait dengan nenek-nenek yang semacam tadi itu bisa langsung dibebaskan. Dan hakim itu tidak usah terlalu fokus dan kaku terhadap hukum, tapi bisa aja terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang jauh lebih universal, begitu. Nah, itu baik kan? Baik banget. Tapi bagaimana kalau itu digunakan oleh para koruptor? Digunakan oleh para penjahat. Jadi penjahat itu cukup berperilaku baik, santun, bisa aja dibebaskan sama hakim. Kan kemarin juga ada kejadian seperti itu. Jadi ada koruptor dimaafkan dengan hukuman menjadi ringan atau tidak ada sama sekali. Alasannya apa? Karena baik di pengadilan. Nah, ada kan yang seperti itu. Nah, ini juga bisa berlaku gitu. Makanya lagi-lagi saya ingin menegaskan, silahkan Baraya baca lagi KUHP-nya dan penjelasannya. Nanti kalau ada waktu saya akan tambahkan yang lainnya, berbagai penjelasannya. Tapi intinya adalah bahwa di sini kita menghadapi dilema yang lebih besar. Makanya para aktivis sekarang judulnya itu mengkhawatirkan bahwa pasal-pasal yang dimaksud itu bisa digunakan untuk merekayasa hukum atau untuk memuluskan kejahatan yang lebih besar lagi. Karena ini bisa digunakan untuk melawan koruptor, tapi bisa digunakan justru untuk melindungi koruptor. Tergantung pada siapa yang menjalankannya. Nah, siapa inilah yang saya khawatirkan tuh siapanya. Nah, tentang siapa ini saya jelaskan di bagian ketiga. Bagian ketiga itu, jadi gini Baraya, saya tuh dari kemarin-kemarin itu sangat curiga bahwa Pak Prabowo Subianto itu memang akan mengarahkan Indonesia itu adalah ke arah otoritarian. Ini kelihatannya dari mana? Pertama, Pak Prabowo itu ring terdalamnya memang tentara semua. Jadi pernah dijelaskan di episode-episode yang lampau bahwa Pak Prabowo itu kan punya 3 ring. Ring yang terluar itu adalah orang-orang Gerindra gitu ya. Kemudian ring berikutnya yang lebih dalam itu adalah juru kampanye dia dalam beberapa pemilu gitu ya. Nah, yang paling dalamnya lagi itu adalah teman-teman dia sebelum tahun 1998, sebelum reformasi. Nah, inilah yang paling banyak didengar oleh Pak Prabowo, dan karena Pak Prabowo itu di tahun itu tuh adalah tentara, maka teman-teman terdekatnya itu adalah tentara gitu. Nah, karena teman-temannya itu adalah tentara, bahkan mertuanya sendiri juga adalah tentara, maka Pak Prabowo itu memang cenderung untuk menghidupkan kembali militerisme di Indonesia. Ini kelihatan misalkan dengan undang-undang TNI yang kemarin, di mana TNI sekarang bisa mengakses urusan-urusan sipil, urusan-urusan cyber, dan lain sebagainya. Dan prakteknya, kalau Baraya benar-benar ada di lapangan, maka Baraya bisa melihat sekarang. Di dunia pertambangan, tentara tuh banyak di situ. Di dunia hukum, tentara banyak di situ. Baraya main ke kejaksaan, di situ banyak tentaranya Baraya. Dan kadang-kadang nanya-nanya ini siapa, siapa, apa, dan sebagainya gitu. Jadi semuanya tuh banyak. Di lingkaran presiden tentu saja banyak tentara. Di makan bergizi gratis, itu tentara semuanya. Maaf bunyi. Semuanya. Jadi Indonesia tuh semakin kesini tuh semakin dipenuhi oleh tentara-tentara. Di sisi lain, polisi kemarin dalam undang-undang reformasi polisi, itu justru mereka itu dikurangi wewenangnya. Jadi kalau mereka punya rangkap jabatan di sipil maka dilepas. Nah, ya udah dilepas, tapi yang masuk berikutnya apa? Tentara. Jadi apa-apa sekarang tuh semuanya tentara Baraya. Nah, tentara-tentara inilah yang berpotensi besar untuk menjadi eksekutor bagi KUHP ini. Nah, itu yang saya khawatirkan. Makanya
Apakah tentara ini akan berlaku adil dan baik? Saya percaya banyak banget tentara yang baik gitu. Dan saya percaya bahwa mereka mungkin akan menggiring hukum kita itu ke arah yang lebih baik. Kalau itu terjadi, maka Indonesia Emas tahun 2045 itu benar-benar akan terlaksana. Tapi masalahnya adalah tentara-tentara di Indonesia itu punya senjata, kemudian mereka punya otonomi khusus dalam hukum sehingga KPK misalkan tidak bisa menyentuh mereka dan lain sebagainya. Mereka punya prosedur khusus di situ dan tidak ada pengawasan, ditambah dengan KUHP ini yang pengawasannya menjadi lebih sedikit lagi. Saya khawatir bahwa kekuatan besar ini tuh yang tidak terkontrol dan tidak terawasi ini justru akan membawa Indonesia ke otoritarianisme yang lebih kejam, yang lebih berbahaya dan melanggar hak asasi kita sebagai warga sipil. Kalau ini benar-benar yang akan terjadi dalam skenarionya, selamat tinggal supremasi sipil, kita masuk ke dunia militerisme dengan KUHP ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.